wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali lagi bersama kami di majelis virtual, majelis tanya jawab yang insya Allah untuk segmen kali ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari para jemaah, dan mohon maaf bila mana pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah mungkin lama menunggu karena emang Ustadz juga Disesuaikan sama kesibukan. ada kesibukan. Tapi walaupun itu, setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke via DM dari mulai akun Instagram, itu ada Hadroh Nurul Huda, juga ada halaman Facebook Ustadz Pondok Pesantren Nurul Huda, sama satu lagi Hadroh Nurul Huda itu akun Facebook. Ada juga yang masuk dari via WA. Nah, alhamdulillah untuk semua pertanyaan kami simpan, kami himpun di satu berkas, dan insya Allah mungkin untuk sekarang ada kesempatan untuk menanya kepada Ustadz yang menjadi narasumber kami. Gimana kabar perkembangannya, gimana? Alhamdulillah, mungkin walaupun ya nggak sepesat pas awal-awal ya, alhamdulillah ada aja gitu, subscriber nambah dari waktu ke waktu. Dan kalau nggak salah ini akun sudah berusia mungkin 1 bulan, itu juga belum Ustaz, belum 1 bulan, tapi alhamdulillah sudah banyak yang membantu, dan mudah-mudahan setiap subscribe dari para jemaah mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin masuk ke segmen pertanyaan Ustaz. Ya, Pertanyaannya ada dari akun Endang Hermawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barok. Alhamdulillah bi khair. Dulu nih saya pernah debat sama orang Suri ketika saya melihat video Hadroh. Terus dia melihat dan dia bilang ke saya bahwa itu bid'ah. Terus kenapa bilang, dan dia jawab katanya tidak dilakukan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh salawat di ringnya Hadroh itu bid'ah. Nah, berhubung pengetahuan dan bahasa saya tidak lancar, akhirnya saya memilih diam katanya. Dan pertanyaan saya, apa dulu di zaman Nabi Muhammad ada alat seperti alat Hadroh? Sebenarnya kalau tentang bid'ah butuh kajian khusus, mungkin nggak cukup 1 jam bahkan 2 jam. Cuma mungkin kita ambil suatu gambaran yang mudah-mudahan mencerahkan kita semua, wabil khusus mencerahkan jamaah juga. Karena awalan yang paling penting ketika membahas bid'ah, tentu harus tahu dulu apa arti bid'ah itu sendiri. Paham? Apa arti bid'ah itu sendiri? Cara mengetahuinya itu dengan mengetahui ta'rif bid'ah itu sendiri. Ta'rif itu menurut ilmu mantik qaulun sarihun ala mahiyati syai', ungkapan yang menjelaskan terhadap hakikatnya sesuatu, itu adalah ta'rif. Kenapa ini dianggap penting? Karena andaikan salah di titik ini, maka akan melahirkan kesalahan-kesalahan yang lain. Itu. Karena ta'rif mencakup pertama, sesuatu yang dijelaskan, kedua, penjelasannya itu sendiri, ketiga, cara menjelaskannya. Jadi catat, andaikan salah memahami atau mengartikan ta'rif bid'ah, maka bakal melahirkan kesalahan-kesalahan yang lain. Itu pertama. Maka pantas kalau ini mukaddimah, hitung-hitung murojaah di para santri, menumbuhkan giroh tentang kecintaan terhadap ilmu-ilmu, khazanah-khazanah ilmu agama Islam. Di antaranya kita masyhur sering mengkaji di bab ta'rif tuh, kalau yang udah masyhur di kitab Sulamun Nawraq di pan ilmu mantik, sampai di mukaddimahnya dijelaskan wal ba'du pal mantiku lil jinani nisbatuhu kan nahwi lil lisani fayasimul afkar an gayyil khata wa an daqiqil ilmi yakshiful ghita. Penting memahami ini.
Jadi ilmu mantik dengan hati diibaratkan dengan ilmu nahwu untuk lisan. Jadi yang menjaga kesalahan dalam berpikir itu ilmu mantik. Ilmu mantik. Maka payak simul abkara an gayil khata wa anda kikil pahme yaksiful gitu. Jadi simpulnya pertama harus apa? Memahami ta'rif bid'ah itu sendiri. Nah, selanjutnya apa ta'rif bid'ah menurut para ulama? Sebenarnya mungkin banyak, bahkan sampai belasan. Cuma Fakir tegaskan bahwa ketika ada seseorang yang membuat ta'rif bid'ah dengan ungkapan kullu ma lam yaf'aluhun Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bahwa bid'atun dalalah, hada ta'rif batilah. Ini ta'rif yang batal, yang fasid, karena tidak ada satu ulama pun yang membuat ta'rif bid'ah demikian. Jadi ketika ada yang membicarakan bahwasanya yang disebut bid'ah yang sesat itu adalah seluruh amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, itulah bid'ah yang sesat, maka itu tertolak. Maka ini bakal ketahuan ketika ditakrif tertolak, maka bakal menjadi sebab kesalahan-kesalahan di yang lain. Paham ya? Jadi simpulnya bid'ah bukanlah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Itu catatan awal. Jadi luruskan pemahaman ini. Lantas apa arti ta'rif bid'ah itu sendiri? Kita rujuk ke kalam-kalam para ulama yang membuat ta'rif bid'ah. Nah, di antaranya sebelumnya adalah hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mungkin dengan hadis ini yang sering digaung-gaungkan oleh saudara-saudara kita yang gampang memponis amalan saudara-saudara yang lainnya dianggap bid'ah, dianggap sesat, biasanya pakai hadis ini, yaitu hadis Imam An-Nasai di kitab Sunan An-Nasai, bahwa an Jabir bin Abdullah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi yahmadullaha wa yusni alaihi bima huwa halus summa yaqulu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ini biasanya nih hadis yang sering digembor-gemborkan. Dan ini hadis benar, cuman pemaknaannya dan memaknainya yang salah. Maka jadi pelajaran bagi kita dan bagi jamaah semua bahwa memahami hadis baginda Nabi atau memahami kalamullah itu tidak diperkenankan dengan pemahaman sendiri. Makanya muncullah kalau di hadis ada syarah hadis, syarah Sahih Muslim, syarah Bukhari. Kalau di Quran ada ulumul Quran tafsir. Karena apa? Karena sumber kesalahannya tuh timbul dari sini. Hadisnya tidak salah. Hadis ini menceritakan Rasulullah berkata di salah satu khutbahnya, may yahdillah fala mudhillalah, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah maka tidak ada satu orang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk tersesat tidak ada yang bisa menunjukkan. Inna asdaqal hadis, sesungguhnya sebenar-benarnya perkataan ialah kalamullah Al-Quran, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad, dan seburuk-buruknya setiap urusan adalah urusan yang baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin, dan seluruh yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah adalah sesat, dan seluruh kesesatan di neraka. Serem. Maka mana pemahaman yang sahih, yang benar tentang kalam Rasulullah SAW melalui hadis ini perlu memaknai dengan makna yang datang daripada ulama. Makanya ada syarah hadis yang menjelaskan tentang hadis ini, perlu ada hadis yang lain. Sampaikan dikomentari sama para ulama, wa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu bid'atin dhalalah. Ini ulama lagi menjelaskan setiap yang baru atau bid'ah adalah sesat. Ini dijelaskan, jangan sampai diartikan secara mentah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah huwa minal am alladhi urida bihil khas. Ini kalimah kalau bahasa ilmu mantik tuh kalam am yang ada pengecualiannya.
Jadi kegalibannya bid'ah sesat, berarti ada yang bid'ah tapi tidak sesat. Am alladzi urida bihil khas. Ini maksud nih, kalau di kalangan santri ini kalam nih keterima, artinya bakal paham. Karena kalau di mantik tuh ada satu kaidah yang masyhur, al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Di pesantren-pesantren mungkin penamaannya bisa berbeda-beda, tapi kalau yang pernah saya pelajari bahwa kul itu terbagi dua. Kan bahasanya seluruh bid'ah sesat. Nah, kata kul itu terbagi dua kata ulama. Pertama ada kul jami', kedua ada kul majmu'. Kul jami' adalah seluruh yang tidak ada pengecualian. Kul majmu' seluruh tapi ada pengecualian. Dan itu masyhur, bahkan di Quran udah biasa. Makanya bahasa wallahu ala kulli syai'in qadir dengan wallahu bi kulli syai'in ilma, itu dua-duanya pakai lapad kul tapi maknanya bisa berbeda. Ketika wallahu ala kulli syai'in qadir, kulnya ada kul majmu', ada pengecualian. Nah, ini di bab tauhid ntar. Karena kudrat Allah tidak, maudhu'nya tidak masuk ke perkara yang wajibul wujud dan mustahilul wujud, khusus ke mumkinul wujud. Jadi kul di sana tuh artinya seluruh mumkinul wujud. Tapi kalau wallahu ala kulli syai'in alim, itu seluruhnya. Mumkinul wujud masuk, mustahilul wujud masuk, wajibul wujud masuk. Ini sekilas ya dipantauin. Artinya begini, kul itu adalah kullu bid'atin dhalalah, tidak seluruhnya. Ada pengecuali. Makanya kata para ulama, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah wa minal am alladhi urida bihil khas. Galibnya bid'ah sesat, tapi ada yang tidak sesat. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam al-mukhraj bis sahih. Rasulullah bersabda, man ahdasa fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang diada-adakan atau baru, tapi ma laisa minhu, yang tidak dari bagian urusan kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Berarti pemahamannya apa? Walaupun baru, ada yang bagian dari kami. Karena teks hadisnya man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Wa qad sabata 'anil Imam Syafi'i qauluhu. Imam Syafi'i punya kalam, pendapat Imam Syafi'i. Al-muhdatsatu minal umuri darbani. Segala sesuatu yang dianggap baru, muhdatsat, itu terbagi dua. Pertama, ma akhdasa yukhalifu kitaban au sunnatan au atharon au ijma'an fahadhil bid'atud dhalalah. Segala sesuatu yang baru, yang dibuat-buat, yang menyalahi Al-Quran atau sunnah hadis baginda Nabi Muhammad, atau menyalahi asar kelakuan para sahabat, para tabi'in, atau menyalahi ijma' kesepakatan para ulama, kata Imam Syafi'i, fahadhihi al-bid'atud dhalalah. Ini adalah ta'rif bid'ah yang sesat. Berarti pemahaman kita gimana? Berarti ada sesuatu yang baru yang tidak menyalahi Al-Quran, sunnah baginda Nabi, hadis, dan tidak menyalahi asar para sahabat dan para tabi'in, dan tidak menyalahi ijma' para ulama. Maka ini bid'ahnya bid'ah hasanah. Yang mengatakan bahwa setiap amal-amalan yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi itu bid'ah, itu tarif yang salah. Sangat jelas salah itu. Bahkan dari sinilah awal mula banyak saudara-saudara kita di luaran sana yang gampang sekali memponis ini bid'ah, amalan itu bid'ah. Padahal kita tahu menetapkan bid'ah itu sendiri harus melalui ta'rif. Pendapat Imam Syafi'i itu diperkuat sama ulama dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau sama membuat ta'rif tentang bid'ah ad-dhalalah. Kata beliau, qala al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, wal muradu bil bid'ah, yang dimaksud dengan bid'ah adalah ma ahdasa mimma la aslan lahu bis syariah yadullu alaihi. Segala sesuatu yang baru
yang sama sekali tidak ada asal pokoknya fi syariah, di dalam syariah, ya dulu yang menunjukkan terhadap sesuatu tersebut. Berarti sama. Amma makana lahu aslun minas syar'i yadullu alaihi palaisa bibid'atin syar'an. Kata Imam Ibnu Rajab, ada sesuatu yang walaupun baru tapi ketika ada sumbernya dari syariat yang menunjukkan terhadap sesuatu tersebut, maka itu palaisa bibid'atin syar'an, maka tidak bisa dikatakan bid'ah yang sesat menurut agama. Wa in kana bid'atan lugatan, walaupun secara bahasa itu bisa dikatakan bid'ah secara lugat, karena arti bid'ah itu adalah secara bahasa sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang ada yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu kata bid'ah secara lugat. Nah, tapi kata Imam Ibnu Rajab, ma hadasa mimma la aslan lahu fis syariah yadul alaihi. Yang disebut bid'ah yang sesat, yang salah adalah sesuatu yang baru yang sama sekali tidak ada asalnya dari syariat. Berarti ketika ada sesuatu walaupun baru tapi sumbernya asalnya dari syariat, maka kata beliau palaisa bibid'atin syar'an, itu bukan bid'ah secara syariat, walaupun bid'ah secara lugat bahasa doang. Itu kalam Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Bahkan ada yang lebih terperinci, yaitu apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz Ibn Abdissalam, yang maksud disebut Imam Izzuddin bin Abdissalam. Ya Allah, beliau ulama di abad ke-7 Hijriah yang mempunyai gelar Sultanul Ulama di zamannya, rajanya para ulama di masanya. Ini beliau punya komentar nih, lebih detail tentang bid'ah. Beliau, wal muradu bil bid'ah al bid'ah fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, bid'ah adalah segala bentuk perkara yang belum diketahui di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Qawaidul Ahkam kalau enggak salah. Wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Bid'ah itu terbagi terhadap 5. Bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, bahkan bisa mubah. Terus Ustadz, bagaimana caranya mengetahui bid'ah itu bisa kategori wajib, sunat, haram? Kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, tu'radul bid'atu ala qawaidis syariah. Mengkategorisasikan bid'ah tersebut bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh dan sebagainya adalah dengan memakai timbangan syariah, qawaid syariah. Jadi seseorang yang bisa memvonis ini bid'ah dan tidaknya harus memahami qawaid syariah. Maka contoh, ada bid'ah yang wajib. Mana bid'ah yang wajib? Terbentuknya pan ilmu nahwu, itu bid'ah yang wajib. Ilmu nahwu tidak ada di zaman baginda Nabi. Maka termasuk kata Imam Izzuddin bin Abdissalam itu bid'ah yang wajib. Mushaf Al-Quran, pembukuan Al-Quran di zaman Nabi tidak ada, tapi itu jadi sesuatu yang baru, tapi harus menjaga kelestarian agama dalam hukum syariat. Terus ada bid'ah yang sunnah. Mana bid'ah yang sunnah? Tarawih di masjid setiap bulan Ramadan. Itu bid'ah, karena di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak ada. Baru di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa baru diadakan di masjid berjamaah. Dan apa komentar Sayyidina Umar bin Khattab? Ni'matul bid'ati hiya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Tarawih berjamaah di masjid. Ada bid'ah. Itu contoh bid'ah yang sunnah. Ada bid'ah yang makruh, menghias Al-Quran dengan tinta emas, hias mashaf Quran dengan memakai emas, itu bid'ah, itu makruh. Ada bid'ah yang haram. Mana bid'ah yang haram? Bid'ah yang haram ya, contoh misalkan waktu dari subuh ke zuhur itu kok lama ya, maka kita wajibkan jam 9 ada lagi sholat fardu yang wajib, jadi bukan jadi 5 waktu jadi 6 waktu ya, bid'ah haram. Atau enggak gini, kenapa ya sholat subuh cuma 2 rakaat? Padahal waktu kita
olahraga pagi maka kita ganti jadi 6 rakaat, 4 rakaat. Itu baru bid'ah haram. Berarti kesimpulannya tidak seluruh bid'ah itu sesat. Naam, iya, benar. Terus lantas bagaimana dengan pendapat orang-orang yang zaman Nabi aja gak dibagi-bagi bid'ah? Bahkan ada yang bilang mending ikut Nabi atau para ulama termasuk Imam Syafi'i. Itu pertanyaan keluar dari orang jahil. Karena apa? Ketika dia punya anggapan bahwa di zaman Nabi aja bid'ah itu tidak dibagi-bagi. Kata siapa? Tidak dibagi-bagi. Itu buktinya wa kullu bid'atin dhalalatun. Kan udah dibahas. Tukulnya tuh menurut gramatika ilmu bahasa Arab ada yang dikecualikan. Amun makhsus. Bisa dibayangkan ketika statement dibenarkan seperti itu. Ketika kullu bid'atin dhalalah, seluruhnya tanpa ada pengecualian dianggap bid'ah dan sesat, bisa dibayangkan. Adanya motor, kendaraan, mobil, antum mungkin juga termasuk bid'ah karena tidak ada di zaman. Ini paling bahasa yang paling ngeri. Ya udah, mau ikut Nabi atau ikut ulama, mau ikut Nabi atau mau ikut Imam Syafi'i, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu statement, perkataan yang seolah-olah menganggap bahwa Imamuna Syafi'i atau para ulama kita tidak mengikuti Nabi. Itu secara tidak langsung mengatakan demikian. Kedua, hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Artinya kurang lebih, barang siapa yang melakukan satu kebiasaan kebaikan, maknanya apa? Yang tidak pernah sama sekali dilakukan sebelumnya, maka kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, maka bagi dia berhak mendapatkan pahala. Bahkan bukan dia doang, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan setiap pahala orang yang mengikutinya setelah dia. Jadi amal jariah. Jadi amal jariah. Misalkan ada yang bilang, oh enggak Ustadz, itu hadis khusus di bab sedekah. Kita punya qawaid. Mana qawaidnya? Annal ibrah bi umumil lafdi la bi khususi sabab. Pegangannya adalah keumuman lapan, kebaikan apa aja yang dilakukan atas dasar agama, sesuatu yang baru yang berbentuk kebaikan. Maka para ulama perkara ini tuh diberi nama dua. Pertama ada disebut sunnatun mustanbitoh, kedua ada penyebutan bid'atun mahmudah. Jadi andaikan alergi ini dengan kata-kata bid'ah, ya udah jangan dipakai. Pakainya apa? Sunnatun mustanbitoh, sunnah yang diambil dari sumber Al-Quran dan Al-Hadis dan kaul para ulama dan a'immah-a'immah kita. Maka dari ini diambil perkataan Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau melaksanakan bid'ah salat tarawih di masjid-masjid. Beliau punya ungkapan, ni'matul bid'ati hiya, senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya khidmah itu adalah ini, yaitu tarawih berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Senikmat-nikmatnya bid'ah. Ya, bagaimana ini mungkin bisa dikatakan kalau seluruh bid'ah apa? Sesat atau dhalalah. Mungkin cukup itu untuk pembahasan bid'ah.